Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavina Yoka Pratami dari Angkatan 3, Kelompok 3, nomor daftar hadir 23 sebagai CPNS PPUPD Ahli Pertama di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya ditempatkan di Inspektur Pembantu Wilayah 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai analisis isu efektivitas kinerja yang berkaitan dengan tugas yang saat ini kami jalankan. Baik, sebelum masuk penjelasan mengenai tugas yang saat ini kami jalankan, di sini saya memasukkan mengenai tugas pokok Irban Wilayah 2. Jadi berdasarkan Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 22 Tahun 2023 tentang tugas, fungsi, dan uraian tugas dari Inspektorat Daerah, Irban Wilayah 2 itu mempunyai tugas untuk mengordinasikan, membina, mengatur, serta mengendalikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh SKPD serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten atau kota terkait lingkup kewenangannya. Mengenai tugas yang sedang atau pernah diberikan kepada kami, yaitu terkait review laporan keuangan sekolah yang anggarannya itu bersumber dari dana BOS dan juga dana BOSDA. Nah, jadi review laporan keuangan sekolah ini berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh sekolah seperti rencana keuangan dan anggaran sekolah atau RKAS, kemudian BKU, buku kas umum. Selain itu ada juga rekening koran dan juga berita acara pemeriksaan kas yang mana dokumen-dokumen itu berguna untuk kami lakukan review terkait laporan keuangan yang dikumpulkan oleh sekolah. Jadi untuk sekolah ini yaitu sekolah yang ada yang merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi yaitu SMA, SMK dan juga SLB. Jadi dari dokumen-dokumen tadi kami akan melakukan pencocokan antara buku kas umum atau realisasi dengan rencana keuangan dan anggaran sekolah yang sebelumnya sudah ditetapkan di awal tahun. Jadi kami akan menyusun kertas kerja. Yang pertama itu ada kertas kerja terkait realisasi belanja modal. Kemudian ada juga kertas kerja terkait penerimaan dan pengeluarannya serta pencocokan dengan rekening koran yang ada di bank gitu. Kemudian, terkait dengan yang kami kerjakan ini, review laporan keuangan sekolah ini terdapat isu atau masalah, yaitu dokumen yang diperlukan untuk review ini terlambat dikumpulkan oleh sekolah dan tidak sesuai ketentuan. Dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi, salah satunya seperti BKU atau buku kas umum, kemudian rekening koran, itu terkadang tidak dikumpulkan oleh sekolah, sehingga kami tidak bisa mereview laporan keuangannya secara maksimal. Kemudian terkadang dokumennya juga tidak sesuai ketentuan yang mana untuk mempermudah kami untuk melakukan review sebenarnya kami memerlukan dokumen tersebut. Contohnya BKU itu dalam format Excel, tapi terkadang sekolah mengirimkan dalam format PDF yang tidak bisa dikonvert dan itu membuat kami terkendala dan agak terlambat dalam menginput ke kertas kerja karena kami harus mengetikkannya secara manual. Apalagi jika belanja modal yang terrealisasi di sekolah tersebut cukup banyak begitu unitnya, maka itu akan memerlukan waktu untuk menginput ke kertas kerjanya. Jadi dari masalah tadi, di sini saya membuat diagram fishbone untuk melihat masalah, akar masalah, dan juga memberikan solusi alternatif atas permasalahan tersebut. Nah, jadi permasalahannya tadi yaitu dokumen yang diperlukan untuk review itu terlambat dikumpulkan oleh sekolah dan tidak sesuai ketentuan. Jadi untuk akar masalahnya sendiri, di sini saya menguraikan ada 4 aspek, yaitu manusia, metode, material, dan juga lingkungan. Terkait manusia, itu akar masalahnya ialah kurangnya pemahaman para bendahara terkait dokumen yang harus dikumpulkan. Jadi para bendahara ini tidak mengetahui apa saja sih seharusnya dokumen yang dikumpulkan itu untuk memudahkan kami dalam proses review, karena terkadang masih ada bendahara sekolah yang tidak mengumpulkan BKU, tidak mengumpulkan rekening koran ataupun berita acara pemeriksaan kas yang mana beberapa dokumen tersebut sangat berguna untuk kami melakukan review.
Kemudian, selanjutnya itu kurangnya kedisiplinan para bendahara untuk mengumpulkan dokumen secara tepat waktu. Nah, jadi kami sering sekali menemui bahwa bendahara masih belum mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut seperti buku pos umum, yang mana sebenarnya sudah melewati batas pengumpulan. Jadi itu membuat kami tidak bisa cepat untuk melakukan review dan membuat kertas kerjanya. Sehingga proses penyusunan laporan pun agak terkendala karena kami perlu menunggu para bendahara untuk mengumpulkan sampai sampai tanggal cut off yang ditentukan begitu. Kemudian yang ketiga terkait manusia itu kurangnya reminder dari kepala sekolah, Disdik dan juga inspektorat. Jadi bisa saja permasalahan yang ada ini dikarenakan kurangnya reminder dari kepala sekolah khususnya yang berada satu lingkungan dengan bendahara. Kemudian dari Disdik mungkin kurang memberikan reminder dan arahan serta dari inspektorat. Selanjutnya mengenai metode itu yang berkaitan dengan permasalahan ini ialah instruksi yang kurang jelas karena masih banyak bendahara yang tidak eh, mengumpulkan dokumen sesuai format, masih terlambat. Mungkin salah satu permasalahannya adalah instruksi yang kurang jelas yang diberikan. Tuh. Kemudian selanjutnya ini juga berkaitan, yaitu tidak ada SOP terkait pengumpulan dokumen untuk keperluan review. Jadi sebenarnya SOP ini sangat membantu agar semua bendahara bisa mengumpulkan dokumennya dengan seragam dan tidak ada perbedaan dan juga pastinya akan mempermudah kami dalam melakukan review laporan keuangan itu. Kemudian terkait material, yaitu dokumen yang tidak lengkap, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena terkadang masih ada sekolah yang belum mengumpulkan BKU, kemudian mengumpulkan rekening koran, dan kemudian dokumen yang dikirimkan juga terkadang tidak bisa terbaca dengan jelas, seperti terkadang ada rekening koran yang para bendahara itu tidak memfoto atau mengirimkan dokumennya yang bisa terbaca dengan jelas, sehingga kami tidak terlalu bisa melihat angkanya begitu. Kemudian yang terakhir ya ialah ketidakseragaman format dokumen yang dikumpulkan karena terkadang ada bendahara yang mengirimkan formatnya mengirimkan dokumen dalam format PDF, kemudian ada juga bendahara yang mengumpulkan dokumen itu dengan format Excel yang mana sebenarnya yang benar-benar berguna dan mempercepat kami dalam melakukan review adalah sebaiknya dikumpulkan dalam format Excel begitu. Kemudian yang terakhir terkait aspek lingkungan yaitu beban kerja bendahara yang banyak karena juga menjalankan tugas sebagai guru. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bendahara juga pasti mengajar begitu ya di kelas dan mungkin menyita banyak waktu juga. Maka dari itu untuk menjadi bendahara pun sebenarnya juga menambah beban guru tersebut begitu. Kemudian dari masalah yang ada, dampak yang muncul ialah pengerjaan kertas kerja review yang kami kerjakan itu menjadi terlambat dan tidak maksimalnya proses review karena dokumen yang kurang lengkap dan masalah lainnya. Nah, jadi dari beberapa akar masalah yang saya jelaskan tadi, didapat dua alternatif solusi. Yang pertama ialah memberikan instruksi dan arahan yang jelas terkait ketentuan pengumpulan dokumen untuk keperluan review. Karena jika ada instruksi dan arahan yang jelas, maka para bendahara sekolah dapat mengikuti instruksi tersebut dan pasti akan ada keseragaman dalam mengirimkan format dokumen dan tentunya akan memudahkan kami dalam mereview laporan keuangan sekolah. Kemudian alternatif yang lain ialah senantiasa memberikan reminder kepada bendahara, yang mana ini dimulai dari kepala sekolah terlebih dahulu yang selalu memberikan reminder begitu ya kepada bendahara untuk disiplin dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan review setiap bulannya. Kemudian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga harus memberikan reminder terus-menerus dan juga yang terakhir inspektor begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.